Kak. Jadi, oke, maaf sebelumnya Kakak izin off cam karena sinyal juga lagi tidak mendukung. Oke, mungkin kita langsung aja mulai ya. Kali ini kalian tuh belajar belajar sama mentor kalian yaitu Kak Iqbal Samudra sama sama Kak Salman. Mungkin Kak Iqbal sama Kak Salman boleh langsung aja. Baik, terima kasih kepada Kak Caca. Saya coba share screen dulu ya. Udah kelihatan belum PPT-nya? Udah, Bang, udah. Kelihatan, Kak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan belajar yakni tentang pokok bahasan PHP dasar terlebih dahulu ya. Nanti mungkin untuk Kak Salman akan mengajar tentang PHP database dan juga PHP CRUD ya, atau create, update, dan delete data. Kakak di sini akan ngajarin yang untuk dasarnya aja ya, PHP dasar. Adapun mentornya yaitu kakak sendiri yakni Muhammad Iqbal Samudra dan teman kakak Salman Alfarizi Harahap. Dan short dari ini kakak ambil dari ini short PPT-nya sama materinya. Nah, untuk apa sih materi materi PHP ini? Materi PHP ini untuk programmer pemula, web programmer atau back-end programmer. Nah, kan kita udah belajar tuh front end programmer yakni menggunakan bahasa HTML dan CSS. Nah, kini kita belajar back end programmer yakni menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript. Itu bagian back end-nya. Di sini kita fokus di back end-nya ya. Next. Adapun materi yang akan kita pelajari yakni pengenalan PHP, menginstal PHP, pengenalan tipe data PHP, variabel pada PHP, percabangan atau kondisi ya. Selanjutnya polangan atau looping, ada function dan lain-lain. Pengenalan PHP dulu ya. PHP disingkat disebut juga PHP atau Hypertext Preprocessor. PHP banyak digunakan sebagai bahasa pemrograman yang dikhususkan untuk web development. PHP sangat mudah digunakan dan banyak sekali diadopsi oleh pemrogramer web. Jadi rata-rata website yang dibuat di dunia ini rata-rata menggunakan bahasa PHP. Jarang yang menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Selanjutnya itu PHP pertama kali dibuat oleh ini pembuatnya Rasmus Erdorf pada tahun 1995. Selanjutnya, nah PHP adalah bahasa pemrograman yang open source. Jadi dia bisa di-combine dengan framework CodingNighter, Laravel, dan lain-lain. Dan juga bisa kita menggunakannya di text editor kayak Sublime Text dan Visual Studio Code. Next ya. Nah, kenapa sih kita perlu belajar PHP ini? PHP ini kalau dilihat pada tahun 2020 ini ya, datanya masih lama, tahun lalu, itu PHP ya. Nah, meskipun tidak sebegitu eksis di bahasa pemrograman lain kayak C++, Java, Python, dan lain-lain, itu kita tetap harus belajar PHP. Karena fungsi belajar pemrograman itu kita dapat logikanya terlebih dahulu untuk dapat melanjutkan ke bahasa-bahasa pemrograman lain. Karena tipe-tipenya mirip. JavaScript sama PHP itu sama-sama lah. Nggak jauh beda bahasanya. Makanya itu kita perlu belajar PHP sebelum kita belajar bahasa C, Java, dan Python, C++, dan lain-lain. Oke. Untuk jalur atau alur pemrosesannya ya, file PHP itu nanti dieksekusi terlebih dahulu. Nanti setelah dieksekusi akan nampil di outputnya atau di website kita di Google Chrome atau web browser yang lain. Seperti itu.
Nah, apa yang kita bisa buat menggunakan PHP? Nah, PHP ini merupakan salah satu fokus utama web untuk membuat aplikasi server side menggunakan bantuan web server kayak SAM, MAM, LAM, dan juga kita bisa membuka aplikasi itu di web browser kita, di Internet Explorer, Chrome, dan lain-lain. Dan juga PHP dapat digunakan untuk membuat aplikasi desktop, namanya PHP GTK. Nah, tapi nanti kita belajar. Oke, next ya. Menginstal PHP. PHP itu bisa diinstal di operasi manapun, di Windows bisa, di Mac atau di Linux. Dan cara menginstalnya itu tidak terlalu sulit ya. Oleh karena itu kita membutuhkan tool-toolnya untuk mengembangkan atau menggunakan bahasa PHP ini. Tool-toolnya itu ya menginstal SAM. Kan pernah diajarkan oleh Kak Adit ya untuk pertemuan sebelumnya, menginstal SAM. Karena itu sudah membundle PHP, MySQL, Apache, dan lain-lain ya di dalam SAM itu. Dan teks yang dibutuhkan, kita butuh Visual Studio Text, Sublime Text, Atom, dan lain-lain. Mungkin next kita langsung masuk materi aja ya. Kakak stop share dulu. Udah kelihatan belum di Visual Studio Code-nya? Sudah, Pak. Udah, Bang. Oh, Udah, udah ya? Kak. Udah, Bang. Udah, Kak. Nah, kita pertama-tama belajar program Hello World dulu ya. Tapi kita bikin di sini, kakak sudah siapkan foldernya. Di sini belajar PHP. Kita bikin filenya. Misal program Hello World. World.php. Nah, di file PHP ini menggunakan ekstensinya di ujungnya .php ya, kalau mau bikin filenya. Kalau kita mau bikin bahasa PHP, kasih ujung ekstensinya .php. Dan tag pembuka di PHP itu bisa gini. Gunakan buka kurung, tanda tanya PHP, dan tanda tanya tutup kurung. Kita jalankan echo. Echo itu artinya print hello world. Hello world. Salah. Jangan lupa koma. Kita save. Nah, untuk menjalankan file PHP ini sebenarnya kita bisa pakai di terminal kita di Sublime Text. Atau juga kita bisa mengrunningkan program ini di Google ya, Google Chrome. Bisa juga pakai SAM tapi. Caranya itu PHP, jalannya di terminal kita ya. PHP, nama filenya hello world.php. Nah, jalan kan PHP hello world. Kalau kita mau di Google bisa di sini ya. Localhost, nama foldernya belajar PHP, nama filenya hello world.php. Nah, ini muncul echo. Echo itu artinya kita ngeprint suatu kalimat atau string ya, tipe data string. Tadi itu tipe datanya ini tipe data string ya, hello world itu. Kita kembali ke sini. Nah, selanjutnya itu kita belajar tipe data number. Kita buat file baru namanya belajar.php ya, buat file baru. Di PHP itu tipe datanya ada dua. Sama kayak bahasa-bahasa pemrograman lain, ada tipe data number, integer, atau desimal bisa 10 digit, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atau float, atau bilangan pecahan.
nanti itu koma nanti pakai titik. Kita misalkan PHP Eko desimal. Kita vardam. Vardam ini untuk mengecek tipe datanya. Apakah tipe datanya itu integer atau tipe datanya string atau boolean. Nah, ini jadi ini apa tag untuk memanggil tipe datanya ya. Kita misalkan kita mau memanggil 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Eko misalkan floating point. Kita vardam lagi. Misalkan 1,234567678. Kita save. Lupa ini. Titik koma lupa. Kita jalanin di terminal kita php belajar.php. Lupa titik koma. Maaf. PHP. Nah, tipe data yang tadi itu tipe datanya integer. Nah, yang di bawahnya ini floating point. 1,2345667. Selanjutnya tipe data boolean ya. Kalau tipe data boolean itu memiliki dua nilai. Bisa salah, bisa benar, bisa true, bisa false. Kita coba ya. Echo benar. Vardam untuk mengetahui tipe datanya apa, atau integer atau boolean. True. Kita jalankan PHP belajar PHP. Nah, tipe datanya boolean. Dan value-nya atau nilainya itu true. Nah, nilainya ini bisa kita ubah juga, sesuaikan bisa huruf kapital semua atau gabungan, jadi bebas. Atau bisa juga false, misal false PHP belajar.php. Nah, boolean false, tipe datanya itu boolean, value-nya false. Value itu nilai dari tipe datanya. Kalau boolean kan true sama false, cuma dua nilai. Selanjutnya itu masuk ke tipe data string ya. Kalau tipe data string itu cukup kita pakai titik kutip dua ini atau pakai gini juga bisa. Ini string ya. Bisa juga pakai titik kutip dua ini. Ini. Apa bedanya? Bedanya itu kalau kita pakai kutip dua ini kita bisa pakai ini. Ini adalah enter. Nah, kita save. Nah, ini adalah string, ini adalah enter. Fungsi apa kalimat n ini untuk membuat apa? Sebuah enter. Kalau kita menggunakan titik satu itu nggak bisa. Setahu saya tidak bisa sih kalau pakai single quote namanya ini. Yang satu, yang double dua itu double quote. Coba kita running, apakah bisa? Nah, dia tidak nangkep. Ini adalah string, dia nggak nangkep ini tag n ini. Jadi kalau single quote itu nggak bisa kita
pakai ini atau selain juga atau ada lagi ya. Tab. Tab itu kayak kita paragraf kan condong ke depan. Ini nggak bisa juga kalau pakai single quote. Kalau ini bisa pakai titik 2, tipe data string. Lanjut lagi ya. Selanjutnya itu kita belajar variabel. Sama kayak di Java atau pemrograman lain, kalau kita mau membuat variabel itu dengan menggunakan $. Sama di PHP juga pakai $. Ya. Misalkan nama. Jangan lupa pakai sama dengan. Nah, nama ini kita bisa isi, namanya ini bisa string, misal Muhammad. Bisa Muhammad. Terus kita buat variabel lagi, umur. Misal integer, tipe data umur misal angka ya. Bisa 30 misalkan. Nah, terus kita print. Cara printnya itu sama kayak yang tadi. Nama. Salah. Nama. Titik, koma. Eko. Umur. $. Umur. Nah, kita running kan PHP. Nah, ini. Nama Muhammad. Kelihatan nggak ini? Nama Muhammad, umur 30. Kelihatan ya? Kelihatan, Kak. Oke. Sudah variabel. Lanjut selanjutnya itu konstan. Konstan ini kalau kita inginkan apa tuh variabelnya itu tak bisa diubah lagi. Yang tadi kan masih bisa diubah. Sekarang kita punya fungsi define. Pakai tag namanya kayak tadi ya. Nama, koma. Itu Muhammad bisa. Muhammad. Titik koma, define. Version. Pakai huruf besar kalau kita define, koma, versionnya 2 misal. Eko lagi. Eko nama. Eko nama, Eko version. Kita running kan di sini. PHP. Nah. Muhammad 2. Ada namanya tag PHP and offline. Itu enter sih artinya. Jadi nama enter version gitu. Sama kayak n tadi. Yang garis miring n sama itu. Tag di PHP-nya. Nah, ini. Kalau dia misalkan kita ubah, misalkan nama. Nama kita ubah, kita iseng nih, misal kita iseng-iseng ganti nih. Nama ya, nama Iqbal misalnya. Atau $, version nih. Version, misalkan 3, ada yang iseng ya misalnya. Kita di sini. Salah. Di sini. Nah. PHP. Salah. Sudah digunakan di konstan. Variabel ini udah kita define atau kita udah definisikan. Jadi dia tidak bisa di error dia jadi. Nah, jadi nggak bisa ya di variabel itu diubah-ubah kalau kita udah definisikan. Oke, lanjut lagi ya. Tipe data null.
Di PHP itu ada juga tipe data kosong. Bisa sebuah variabel itu tidak punya nilai, nggak punya data integer, data boolean, data string itu nggak punya dia. Misalkan kita buat variabel, sebuah variabel name, misalkan val. Terus kita ubah si variabel ini, kita tambahkan 0. Nah, echo nama $ nama name, salah. Echo usia enggak ya, maaf. Kita jalankan php. Nah, tipe datanya nggak ada, nggak muncul ya, karena kita udah ngedefine-nya menjadi 0. Nah, ini juga bisa kita pakai, bisa huruf kapital semua atau kecil semua ya, jadi bebas. Nah, selanjutnya itu untuk ngecek apakah data itu 0 atau tidak. Apakah data name itu 0 atau tidak. Cara ngeceknya itu kita menggunakan biasa pardam, tag-nya itu is 0 untuk menanyakan apakah data dari name ini kosong atau tidak. Jadi fungsinya itu untuk menanyakan. Nah, kita running kan ya. php.php. Nah, jadi benar. Kita cek is 0, data name ini memang 0. Dia munculnya di sini boolean. Nah, jadi memang data yang kita masukkan ini 0 tadi. Oke. Selanjutnya itu untuk menghapus variabel. Variabel di PHP ini juga bisa dihapus ya. Misalkan kita punya contoh. Misal tipe datanya string aja ya. Ini adalah contoh misalnya. Ingat kalau ini tipe datanya string ya, titik kutip 2. Untuk menghapus sebuah variabel kita gunakan ini unset. Itu untuk menghapus variabel contoh. Nah, kita cek, kita pardam contoh ya. php.php. Nah, undefined variable. Jadi variabel itu nggak ada. Tidak terdefinisikan karena kita udah unset tadi, udah kita hapus. Selanjutnya masuk ke materi selanjutnya. Tipe data array. Ada satu lagi tipe data di array itu tipe data array. Untuk menggunakan tipe data array itu kita menggunakan ini ya. Bisa pakai ini. Nah, 1,234. Bisa datanya 1, bisa 2, 3, 4, 5, 6. Kita pardam. Values. PHP. Dia muncul indeks ke nolnya itu integer 1. Indeks ke satunya itu integer 2. Indeks keduanya itu integer 3. Jadi array di PHP ini ada indeksnya. Ini kan nilainya 1, tapi dia punya indeks. Indeksnya itu 0.
Indeks di PHP mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini. Ini akan arraynya 6. Indeksnya itu 0. Data pertama ini integer 1. Atau kita bisa gunakan tag seperti ini untuk data array ya. Gini. Salah. Misalkan Muhammad, koma, Iqbal misal. Samudra misal, koma. Fardam, ini kita hapus ya. php. Oh, ini lupa titik koma. Maaf. Nah, sama aja. Mau pakai ini sama yang tadi bisa tipe data array itu ada 2 cara penulisannya. Bisa kayak tadi, bisa kayak gini. Sama aja. Kita tunggu azan dulu ya. Sudah azan di tempat kakak. Sebentar. Baik, Kak. Oke, Kak. Oke, sudah. Kita lanjut ya. Bisa juga kita di dalam array ini kita manipulasi ya. Manipulasi arraynya kita ubah-ubah. Misalkan $values itu indeks.
indeks kedua. Kita mau manggil variabel values indeks kedua. Jadi indeks keduanya itu kan ini indeks ke-0, ini indeks 1, ini indeks kedua. Jadi kalau kita panggil gini pardam $value 2 itu akan seperti ini munculnya. Nah, samudra string 7. Selanjutnya itu kita bisa manipulasi array juga menggunakan pardam bukan pardam. Misal kita mau nambah ini kan indeks 0, indeks 1, indeks 2. Kita mau tambahin di bawah ini, di bawah kata-kata ini. Kita bisa nambahinnya $names, $values, misal. Indeks. Kita buat misal Budi. Pardam. Kita pardam $values. Jadi ini akan menambahkan di dalam array kita sebuah data baru, yakni Budi. Itu indeksnya otomatis meskipun kita tidak isi ini 3 ya, dia tetap akan lanjut. Jadi otomatis nambah. Misalkan PHP. Nah, ini kan nambah dia. Indeksnya 3, 0, 1, 2, 3. Indeks ketiga datanya itu Budi. Panjangnya itu 4, tipe datanya string. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi di dalam array itu array lagi. Misal kita buat hapus deh. Misal, jadi di dalam array itu bisa terdapat sebuah array lagi. Kita buat array ya, misal ID user tipe datanya 1. Nama user. Nama user misal Budi, koma usia, misal usia integer tipe data 30 misal. Kita mau nambahin array di dalam array lagi nih. Kita bisa nambahin misalkan address itu tambah array, tambahkan data lagi, misal kota Palembang, country negara Indonesia. Nah, kita pardam, kita pardam values. PHP. Nah, jadi bisa di dalam array itu kita tambahkan lagi datanya. Array di dalam array ini, di dalam ini. Bisa. Misal kita mau akses nih. Misal kita mau akses pardam, kita mau manggil atau mengakses values ya, misalkan
address, tambahkan lagi di sini array kota. Kita save, kita jalankan. Nah, ini address kota Palembang. Jadi di sini muncul Palembang. Gitu untuk manggilnya. Oke, masuk ke materi selanjutnya. Operator aritmatika. Di PHP juga bisa menggunakan operator aritmatika, penambahan, pembagian, pengurangan, perkalian, itu bisa. Satu contoh saja ya, penambahan yang mudah. Punya variabel A, variabel B, 5 misalnya. Kita simpan variabel A dan B ini di variabel result. Result $A ditambah $B, titik koma, per dam, $result. Nah, kita jalankan. Nah, itu hasilnya integer 15. Banyak yang lain sih, ada pangkat, ada modulo. Misalkan kita punya result modulo. Modulo itu hasil bagi kalau di matematika ya. Misalkan 100 mod 3, 100 modulo 3 gitu. Pardam result modulo. Kita jalankan. Itu 100 dibagi 3. 100 dibagi 3 kan 99 sisa 1. Nah, ini sisanya 1. Integer 1. 100 dibagi 3, modulonya 1. Jadi ini. Bisa juga pangkat, perkalian, dan lain-lain. Di PHP bisa menggunakan operator matematika atau aritmatika. Nah, itu masuk materi selanjutnya ya. Operator perbandingan. Atau bisa juga operator logika ya. Sama kayak bahasa pemrograman lain. Misalkan tipe data Bal. Suaranya kecilan, Bal. Tes. Udah Oke. gede belum? Udah. Tunggu. Ini pakai headset susah soalnya. Jelas belum ini? Misal kita punya variabel gini ya. 10. Vardam $A itu sama dengan $B. Nah, ini kalau kita jalankan di terminal, itu true. Meskipun ini kan string, ini integer. Kalau dilihat kan nggak sama antara ini sama ini. Tapi di PHP itu ada namanya type juggling. Jadi dia otomatis merubah tipe data. Dari ini string itu akan konversi nih. Di dalam values-nya ini 10 kan. Akan digantikan menjadi integer datanya. Ada lagi namanya itu Vardam $A identik B.
Jalankan. Nah, itu tidak sama. Jadi dia tidak identik data ini dengan ini. Kalau apa? Ini dia boolean true. Kalau identik dia tidak identik. Banyak ada datanya itu misalkan gini, tidak sama dengan. Nah, atau lebih lebih besar atau lebih kecil, sama aja. Selanjutnya ya. Selanjutnya itu increment dan decrement. Misalkan kita punya suatu variabel lagi. $10 misal nilainya integer 10. $B plus A. Nah, kita overcome $A $B. Ini artinya plus ini maksudnya gini. Kalau di PHP ini kita bisa namain komentar kayak gini. $A itu $A ditambah 1 tambah 1 terus $B sama dengan $A. Kita save. Tidak bisa di tab. Kita jalankan PHP. Belajar titik PHP. Nah, ini sama aja kayak kita kalau plus itu kita tambahkan 1. Yang variabel B-nya itu menjadi sama kayak $A salah. Jadi kita tambah 1 dulu angkanya. Jadi 10 tambah 1. Kalau variabel B-nya itu sama dengan variabel A setelah kita tambahkan. Kalau kayak gini bedanya bisa juga kayak gini. Nah, itu artinya kita balik aja ke sini. Nah, $A. Jalankan. Nah, kalau seperti ini kita tambahkan 1. Tambahkan 1. Jadi 10 tambah 1, tapi $B-nya tetap balik ke angkanya. Jadi 10 gitu. Masuk ke materi selanjutnya ya, percabangan atau if statement, if atau else. Mungkin udah pada kenal ya if statement ini. If misalkan if kita punya nah, kita punya sebuah variabel nilai nih. Misal kita punya nilai absen. Absen nilainya berapa? Misal 80. Nilai
70 misalkan. Nah, di sini kita kasih kondisi. Misalkan nilainya lebih besar dari sama dengan 80 dan nilai absen itu lebih besar sama dengan 80 misalkan ya. Ini titik koma. Kita print nilainya itu misalkan kita buat nilai Anda A adalah A ya. Else bisa juga kayak gini, else echo nilai Anda di bawah A. Kita jalankan. Jangan lupa titik koma. Save. Kita jalankan nih, misal PHP. Belajar titik PHP. Nah, nilai Anda A. Karena nilai Anda di bawah A. Karena nilai kita itu 70. Nggak mencapai 80. Jadi dia ngeprint yang ini. Ini tidak di print karena tidak memenuhi syarat di kondisi ini. Kondisinya nilainya harus 80, lebih besar sama dengan 80 dan absen lebih besar sama dengan 80. Atau kita bisa juga percabangan nih. Nah, echo else if misalkan ini kita copy di sini. Nah, misal 70 ya. 70. Nilai Anda adalah B misalkan. Kita tambahkan percabangan lagi. Else if kasih kondisi. Nih. Kita kopas lagi. Ini 60 misalkan nih. 60. Ini 60 juga. Ini salah. Echo nilai Anda adalah C misal. Save di koma. Expected. Oh ini. Kalau kita ganti misalkan ini 70, ini 60 ya. Dia tetap dapat nilai C, tidak memenuhi syarat yang ini karena harus nilainya 6 harus nilainya 70 sedangkan nilai kita 60. Kalau kita jalankan ya, kita dapat nilai C. PHP belajar titik PHP. Nah, nilai Anda adalah C. Selanjutnya itu di PHP ada juga yang namanya if else statement juga, tapi dalam bentuk ternary operator. Seperti apa contohnya?
Ini ya, contohnya misalkan gender laki-laki ya. Laki-laki. Nah, kita buat hi dollar gender itu sama dengan salah. Itu sama dengan laki-laki. Jika gendernya laki-laki, apa yang kita lakukan? Jika itu bernilai true, maka kita print hi pro misalkan. Nah, kalau salah ngapain? Kalau salah kita panggil hi Nona. Hi Nona. Nah, kalau kita ini, ini tidak bisa ini ya. Tak bisa dikasih minus. Lupa saya. Nggak bisa dikasih minus. Misalkan pria ya. Ini pria misal. Nah, kita echo dollar high. Kita jalanin di terminal PHP belajar titik PHP. Nah, hai bro. Kalau kita misalkan ini wanita, dia akan memanggil yang ini karena tidak sama dengan pria. Karena kita definisikan ini kan pria. Kalau dia pria kita print hai bro. Kalau tidak ya jalanin yang ini hai nona. Hai nona. Kita jalanin PHP belajar titik PHP. Nah, hai nona. Ini untuk ternary operator. Mungkin dari selanjutnya itu perulangan ya atau for. Ada dua, for biasa sama for each. Kalau for itu untuk data tunggal, bisa data tunggal. Kalau for each itu untuk data array. Untuk data array kita bisa mengulanginya. Misalkan kita punya counter. Kita mulai dari satu ya, counter ya. Kita looping dollar counter itu lebih kecil sama dengan 10. Kita print atau kita echo hello loop. Misal hello looping ke titik 2. Nah, bisa gini sih. Dollar counter. Bisa kita nambahkan variabel ini kita kasih titik, bisa kita tambahkan counter PHP end of line. Jangan lupa counter plus. Nah, kalau kita ini jalankan, dia akan melooping cuman sampai ke 10 karena kita definisikan counternya itu lebih kecil sama dengan 10. Jadi kalau lewat dari 10, 11 itu nggak akan ke looping dia. Coba kita jalankan. Belajar titik PHP. Nah, ini kan looping ke-1, looping kedua, looping ketiga, looping keempat sampai ke 10.
Selanjutnya itu untuk perulangan while. Sama seperti for ini, dia itu tinggal ganti nama saja. Misalkan while. Yang tadi for. Sama-sama perulangan. While. Counter lebih. Tapi ini kita hapus. Bentar. Dollar counter. Nah. Ini sama aja for sama while itu. Tidak jauh perbedaannya. Sama saja. Titik PHP. Nah, sama aja kan? Selanjutnya itu ada do while loop. Kalau untuk do while loop, misalkan ya, dollar counter sama dengan 100. Do while loop. Kita do echo Nah, di sini kita tambahkan while, bedanya do while loop. Nah, kondisinya itu kita taruh di belakangan. Kalau yang tadi kondisinya kita taruh di sini kan. Nah, di sini yang tadi. Nah, kalau yang do while loop, kita kasih kondisinya di belakangan. Kasih kondisi counter lebih kecil sama dengan misal 10 misal. Tapi di sini 100 nih. Kan nggak true, hasilnya ini false, booleannya. Kalau kita jalanin, kalau misalkan kita jalankan, nah, bentar. Oh, titik koma. Astagfirullahaladzim. PHP. Belajar titik PHP. Nah, di hello do while loop ke 100. Karena dia meskipun salah, tetap kita masukkan datanya. Beda sama yang while sama for tadi. Kalau dia salah, tidak bisa dia. Yang ini tetap dijalankan meskipun ini salah. Kalau misalkan ini 10, misalkan ini 10 dia jalan ya. 11 dia nggak jalan karena dia lebih besar dari 10. Sedangkan kondisi kita di awal itu lebih kecil sama dengan 10. Kalau kita jalanin ini nggak masuk yang ke 11-nya. Cuman sampai 10 aja. Belajar titik PHP. Nah, oh ya. Dia cuman ngambil yang 11. Beda kalau sama kita 10 gitu. Dia ngelooping 1 sampai 10 kalau yang ini. Copy. Nah, 1 sampai 10. Lebih kecil saja misalnya. Lebih counter. 9 misalnya nih. Nah, ini jalan sih pasti. Titik PHP. Kita jalan. Oke, selanjutnya mungkin ini kenapa ya? Kakak nggak tahu juga. Padahal udah di ini ya. Dia nggak mau jalan. Padahal udah
Mungkin next aja, next materi ya. Itu for each. Kalau di for each ini untuk data array. Misalkan kita punya data names, misal datanya itu dalam bentuk array. Dalam array misalkan kita mau looping nih, kita mau looping data array ini. Kalau kita mau looping di data ini for each namanya. Beda sama yang tadi for aja. Dollar names as dollar value. Karena tidak ada indeksnya yang ini. Kita echo hello dollar name. Ini nanti dia ngelooping ini Muhammad, ngelooping Iqbal sama ngelooping ini. Jadi datanya itu akan masuk semua. Gini misal. Kita jalanin ya, misal PHP di PHP. Oh, kurang S. Kita looping lagi. Kita for each, maksudnya kita for each titik PHP hello array. Echo dollar names as dollar value name. Misalkan ini names aja, bukan pakai value. Coba p belajar titik PHP hello array. Betul. Atau juga bisa kayak gini. Misalkan dollar names itu first name misal Muhammad ini, misal Muhammad koma middle name itu Iqbal misal, last name kita for each dollar names as dollar key Kak, permisi Kak. Suaranya kecil lagi Kak. value. Oke. Kalau ini kita for each, ini tadi muncul ya, tadi ada kesalahan. Maaf. Oh, ini echo.
echo jalanin udah bisa ini. Jadi kita jalankan. Nah, ini first name Muhammad, middle name equal, last name Samudra. Nah, seperti ini untuk melooping data yang array. Melooping data yang di dalam array. Selanjutnya itu kita masuk ke function ya. Di PHP itu ada namanya function. Function itu kita misalkan function function hello. Bebas namanya, mau hello, mau hi, bebas. Sesuai keinginan kita. Selanjutnya kita print out echo hello function. Nah, untuk manggil function ini kita cukup ini aja. Kita panggil di sini. Nah, titik koma. Save. Ini titik koma. Kita jalankan. Hello function. Kalau 2 kali, tetap 2 kali. Dia tetap ngejalankan 2 kali. Hello function. Selanjutnya kalau kita mau mengirimkan parameter di dalam function ini misalkan nih. Misalkan kita mau names. Hello function $names. Nah, di sini kita bisa panggil parameternya mau apa? Misal Budi. Jadi nanti hello Budi. Kalau ini misal hello Eko misalkan ya. Misal PHP. Nah, hello function, hello Budi, hello function Eko. Maksudnya ditambah PHP offline. Hello function Budi, hello function Eko. Nah, bisa juga kita definisikan nih. Parameternya ini kita mau apa? Misalkan anonymous. Nih. Kalau kita nggak kirim parameternya, nggak punya kosong, otomatis dia manggil ini. Manggil si parameter anonymous. Kalau kita jalankan sebagai defaultnya lah. Default hello function anonymous. Karena kita definisikan si parameter ini kalau kita nggak panggil parameternya di high ini, maka otomatis dia mengisi si anonymous masuk ke sini. Nih, hello function anonymous. Untuk selanjutnya kita nih misalnya buat function lagi. Itu penjumlahan. $first. Nah, untuk parameter ini bisa di 2 ya, bisa dikasih tanda koma untuk nambahinnya. Misal last. Nah, $total sama dengan first ditambah last.
Kita echo, kita panggil echo total first ditambah last itu sama dengan dollar total. PHP and offline. Untuk nambahkan spasi. Oke. Selanjutnya kita panggil nih, dipanggil sum. Kita masukkan datanya integer. Kita datanya integer misal 10,10. Maka hasilnya nanti 20. 10 tambah 10, 20. So, PHP Oh, kok sum ya? Astagfirullahaladzim. Penjumlahan, salah. Penjumlahan. Sum salah. Penjumlahan. Nah, ini bisa. Oke, 10 total, 10 tambah 10 sama dengan 20. Gimana kalau kita panggil datanya ini bukan ini ya. Kalau kita panggil datanya misalkan dalam bentuk string dia. Nah, bukan integer tapi 10. Yang ini juga 10 ya. Dia tetap jalan karena di PHP ada type juggling. Jadi otomatis merubah value 10 ini kan string kan. Tapi dia tetap value-nya itu integer. Tetap integer jadi tetap jalan kalau kita jalankan. Kita jalankan nih. Nah, total 10 tambah 10 sama dengan 20. Nah, gimana kalau kita iseng-iseng masukkan boolean, tipe data boolean ini? Kayak gimana? Kalau kita masukkan tipe data boolean, ini boolean ya, true sama false. False. Nah, aduh. Nah, 1 ditambah 0. Jadi nilai true ini kalau kita si PHP ini merubahnya, nilai true itu 1. Si false ini jadi 0. Makanya 1 tambah 0 jadi 1. Itulah keunikan si PHP. Jadi dia bisa merubah berbagai tipe data. Bisa diubah-ubah olehnya. Salah satu keunikan di PHP. Misalnya itu untuk function ini ya. Function yang bisa mengembalikan nilai. Function tapi bisa mengembalikan sebuah nilai. Misalkan kita bikin sum. Nah, ini dollar first kayak tadi lagi, sama kayak tadi. Last ya. Ini kata-kata tagline return ini bisa mengembalikan nilai si first sama last. Jadi bisa function yang mengembalikan sebuah nilai. First ditambah last. Nah, titik koma. Kita sum. Oke, 10,10. PHP belajar titik PHP. Nah, dia nggak jalan. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan return, tadi echo sebelumnya echo. Kalau kita mau ini, kita butuh variabel baru. Kita simpan sum ini di variabel jumlah, misalkan. Kita var dam untuk mengetahui tipe datanya. Dam. Nah, ini pasti jalan ya.
Karena udah kita simpan di variabel jumlah tadi. Kalau kita running ya. Kalau kita running pasti jalan. 20. Kalau echo tadi kan ini bedanya sama return itu bedanya. Kalau return kita bisa simpan di variabel lain. Kalau dia echo dia langsung ya. Echo. Nah, nggak usah disimpan di variabel jumlah. Nggak usah simpan di variabel jumlah lagi. Ini pasti bisa. Ini. Nah, 20 kan. Itu bedanya echo sama return di function. Nah, selanjutnya itu ada recursive function ya. Function yang memanggil dirinya sendiri. Jadi function ini dipanggil lagi. Contohnya ya, function faktorial. Contoh kasus di faktorial, di nilai faktorial function dollar value kita kondisikan atau buat percabangan if dollar value sama dengan 1, kembalikan nilai value, terus kita kalikan dengan kita function di dalam function. Jadi kita panggil lagi si function ini. Kita panggil lagi functionnya. Kita copy. Kita panggil lagi functionnya. Kita panggil lagi. Masukkan. Dollar value. Tapi min 1. Untuk kita ini. Logika di ini ya. Untuk faktorial. Nah, misalkan kita punya 6. 6 nih, masuk sini 6. Value-nya sama dengan 1 bukan? Bukan kan? Nah, jadi ini enggak dijalankan, masuk ke sini 6-nya. Terus dikali 6 dikurang 1, 5. 5 masuk ke atas lagi. Terus 5 itu bukan 1 kan? Jadi dia enggak dijalankan. Terus ini 6 dikali 5, lanjut lagi 5 min 1 4, masuk lagi ke atas, naik dia. 4 dan 1 kan? Jadi ini dilewatin 3 terus kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau kita panggil ya. Factorial recursive. Ini nah function. Kalau kita jalankan, ini faktorial 6. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya itu .php. 720 hasilnya. Jadi itu recursive function. Jadi function yang memanggil dirinya sendiri. Jadi kita memanggil function di dalam function lagi. Kita panggil lagi functionnya. Itu recursive function. Mungkin sampai di sini aja. Mungkin PHP dasarnya. Sebenarnya masih banyak lagi untuk function-function di PHP dasar ini. Nanti kakak share lah PPT yang kakak kasih di awal-awal tadi. Itu ada banyak. Ada function global, static function, ada banyak pokoknya di situ. Nanti kakak share PPT sama
PPT materinya. Saya Kakak kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, oke. Cacanya nggak ada ini. Mungkin dari teman-teman 2021 ada yang mau bertanya nggak sama Kak Iqbal? Nanya lah, nanya lah. Ayo nanya. Nggak ada yang nanya ya? Sedangkan Ini Kak, tiga lah. Izin bertanya, Kak. Oke, oke. Boleh, boleh, boleh. Siapa tadi? Siapa? Langsung ngomong aja. Ini, Kak. Perkenalkan nama saya Ananda Zafira dari kelas A Indralaya. Ingin bertanya tadi, Kak, kan pas di function itu kan pakai pas pemanggilan itu variabel pardam itu kan, Kak. Nah, itu tuh ditaruhnya di paling bawah kan pas di terakhir. Kalau misalnya ditaruhnya tuh di awal, bisa nggak, Kak? Makasih. Iqbal. Kalau tag Farda ditaruh di awal itu nggak ada eksekusi dulu kan? Harusnya PHP nge-eksekusi program file kita baru di Fardam untuk mengetahui tipe datanya itu. Jadi Fardam itu kan untuk fungsinya untuk mengetahui tipe data dan nilainya. Tipe datanya misal boolean, misal integer, misal string. Jadi dia harus ditaruh di bawah, dieksekusi dulu si kode-kodenya itu baru di Fardam. Jadi nggak bisa di awal. Itu sepengetahuan kakak ya. Terima kasih. Baik, makasih, Oke. Kak. Ya, izin menambahkan ya, Bal. Nah, jadi kalau pardam itu kan function yang memang bawaan dari si PHP. Kalau kita kemarin belajar di JavaScript itu ada console log. Nah, jadi kalau di PHP itu namanya pardam, jadi untuk debugging. Jadi ketika ada error, nanti kita melihat nilai-nilainya itu dari sana. Nah, untuk pardam sendiri itu bisa bukan di terakhir. Nah, tapi dia nggak bisa di awal sekali, jadi harus ada yang dieksekusi. Kalau di tengah dia bisa dia. Nah, nanti dia kalau pemrograman itu kan dari atas dia prosesnya. Jadi dari atas, nah nanti kalau ketemu pardam, dia menampilkan data-data yang dicari dari pardam itu. Nah, setelah data-data itu udah ditampilin, baru dia memproses yang kode-kode bawahnya. Gitu. Nah, kalau ada lagi yang namanya pardam endai gitu. Nah, jadi ketika di pardam, setelah di pardam dia langsung die aja. Nah, dia nggak ngeproses kode-kode yang di bawah kayak gitu. Nah, jadi kalau pardam itu bisa di tengah, bisa di belakang. Kalau di awal dia nggak bisa begitu. Oke, semoga menjawab ya, Nanda. Ya, makasih, Kak. Mau nanya dikit lagi, Kak. Kalau tadi kan ada function yang faktorial. Pas apa namanya? Penginputannya itu kan di akhir juga, Kak. Misalnya panggilan function faktorial dalam kurung 6. Nah, bisa nggak kalau misalnya itu tuh ditaruh di awal penginputannya tuh. Kan walau pas di pojoknya tadi kan sudah ada apa sih definisi value dari factorial function. Masih agak bingung dengan itu. Iqbal mau jawab nggak, Bang? Aku lurusin ya. Mungkin aku nangkepnya kayak gini ya. Kata Nanda itu, misalnya kita bikin sebuah function nih, sebuah function ya. Nah, tapi manggilnya itu di atasnya ya, kan di bawahnya, begitu. Iya, Kak, gitu maksudnya. Oke. Nah, jadi kalau di PHP itu bisa ya. Jadi dia ketika ada dia baca dari atas nih, dia misalnya manggil function faktorial tadi. Nah, dia nanti kembali dulu ke atas dulu, dia cari dulu nih
function namanya faktorial tadi, kayak gitu. Nah, nanti ketika ketemu, dia balik lagi ke baris awalnya kayak gitu. Jadi bisa kayak gitu. Oke, Terima kasih, Kak. oke siap. Ada lagi nggak yang mau nanya? Oke. Halo Dit, yang nanya Hmm. ada di ini di chat. Oh ya, ya. Oke. Dari chat ya. Oke, izin bertanya Kak dari Umu Nabila. Bedanya if else dan do while itu apa ya Kak? Iqbal mau jawab Bang? Mau jawab, mau coba jawab, Dit. Oke, oke. Bedanya do while sama apa tadi? Beda do while loop sama if else. Kalau do while loop itu pasti minimal sekali, meskipun kondisinya itu tidak terpenuhi, pasti dia ngelakuin perulangan. Kalau if else, jika dia salah, dia lanjutin yang ke bawahnya. Else, if, lanjut lagi ke bawah. Terus sampai ke else. Nah, itu bedanya sih. Kalau di do while loop sama for atau for each dan looping lainnya itu, kalau do while loop minimal 1 kali perulangan meskipun kondisinya tidak terpenuhi atau salah. Tadi udah dicontohin, pasti minimal sekali kan? Udah dicontohin. Oke, Oke, nah benar kata Kak Iqbal tadi. Nah, kalau if else tadi kan dia kondisi dulu nih, dia ngecek kondisi dulu benar atau enggak. Nanti kalau benar dijalanin, kalau enggak ngecek kondisi lagi, ada lagi enggak kondisi. Nah, kalau do while dia melakukan dulu, dia melakukan dulu, baru ngecek nih. Kalau kondisinya memenuhi, dijalankan lagi kayak gitu. Kalau enggak, dia cukup jalankan yang pertama aja kayak gitu. Kira menjawab enggak ini si Umu? Oke, lanjut aja ya. Dari Habil nih. Izin bertanya Kak, function aritmatika di web itu berfungsi sebagai apa ya Kak? Nah, Iqbal mau coba jawab Bang? Halo Bang? nggak kedengaran tadi, Dit, sinyal. Oke, oke. Coba nggak jelas tadi. Ini pertanyaan dari Habil ya. Izin bertanya Kak, function aritmatika di web itu fungsinya apa ya Kak? Kedengaran nggak Bang? Oke Kak. Fungsi ini ya, operasi matematika di web. Ya, Iya ya, mungkin kayak gitu maksudnya Habil ini. kalau di website sih untuk ini sih setahu kakak ya, kalau operasi itu untuk apa, di dalam aplikasi kita bisa kita buat nih, misal aplikasi apa, penghitungan makanan, total biaya makanan misal. Itu bisa kita buat nih, misal variabel apa, terus variabel apa, terus variabel minuman, variabel apa, nanti di total, dollar total ditambah yang lain. Nah, bisa kita buat aplikasi perhitungan di website kita. Mungkin itu sih kasarnya. Itu Dit. Oke Bang. Oke Bang. Nah, izin menambahkan juga ya. Nah, jadi kalau aritmatika itu biasanya kalau di website itu semuanya butuh yang namanya operasi matematika atau aritmatika juga. Nah, tapi operasi matematikanya itu nggak pakai turunan, integral, dan lain-lain. Nah, mungkin hanya dasar-dasar aja, mungkin tambahan, kalian kayak gitu. Nah, jadi biasanya setiap apa ya, suatu konsep website yang utuh itu biasanya selalu ada aritmatika, walaupun nggak berhubungan dengan matematika, walaupun apa ya, misalnya cuma mengolah sebuah data aja. Nah, itu juga nanti butuh yang namanya aritmatika, mungkin penomoran nanti kayak gitu, menghitung jumlah datanya. Nah, jadi nggak harus apa ya, nggak harus sebuah aplikasi yang berhubungan dengan matematika kayak
mencari luas segitiga, nggak harus kayak gitu. Biasanya seluruh website itu butuh operasi matematika. Oke, kira-kira menjawab ya. Lanjut nih sama Bang Rey. Oke, Kak izin bertanya Kak, kenapa PHP itu salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan ya Kak, dibanding JavaScript, C++, Python, dan bahasa pemrograman lainnya? Keunggulan PHP itu apa ya Kak? Oke, Iqbal mau jawab Bang? Atau skip Bang? Lanjutlah, Dit. Oke. Nah, jadi kalau sepengetahuan Kakak ya, kalau sepengetahuan Kakak, PHP itu memang dikhususkan untuk pemrograman website. Nah, jadi untuk JavaScript, C++, dan Python itu ada ininya, ada keunggulannya sendiri. Nah, kalau di PHP ini dia khusus di belakang layar, ya. Nah, kalau di website itu ada yang di depan layar yang kalian lihat dan ada yang di belakang layar. Nah, kalau di depan layar itu kayak kita yang belajar kemarin nih, ada HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, itu yang ditampilin di dalam website. Nah, itu di depannya ya. Nah, ada juga yang di belakang layar nih. Itu namanya back end nih. Nah, yang back end ini, yang di belakang layar ini, yang prosesnya PHP. Nah, kayak si kasus kita kemarin ada login ya. Nah, yang ngeproses login itu, yang nyari datanya itu username dan password. Nah, itu fungsinya si PHP kayak gitu. Nah, untuk website sendiri memang dari dulu itu yang unggulnya itu si PHP. Nah, kalau JavaScript itu dia di website tapi bagian depan bagian depannya aja. Jadi tampilan-tampilan. Nah, kalau C++ itu dia semakin dekat dengan bahasa mesin. Jadi bahasa biner kayak gitu 100. Nah, jadi kalau C++ itu agak C++ dan Python ya. Jadi dia setingkat lebih atas. Jadi untuk belajarnya mungkin sedikit lumayan sulit. Nah, kalau JavaScript ini semakin mendekati bahasa manusia kayak gitu. Jadi semakin mudah kita memahami bahasa mesin itu. Nah, mungkin kira-kira begitu ya. Jadi PHP itu ya memang ada beberapa function mungkin yang lebih unggul dari beberapa bahasa pemrograman tersebut. Nah, ini ada Kak Salman nih yang jawab yang if else dan do while tadi. Oke, lanjut ke Ikhwan Habibi. Izin bertanya Kak, fungsi yang memanggil fungsinya sendiri tadi aplikasinya untuk apa ya Kak? Makasih ya Kak tadi Kak. Oke, siap. Oke, Bal mau jawab nggak Bal? Ini, Dit. Kalau untuk kasus yang tadi ya, kasusnya tadi untuk ngitung faktorial sih. Kalau misalkan di aplikasi yang lain, itu bisa kita gunakan untuk ini kita, website development kita. Misal kita nih mau ngitung misal pokoknya perulangan. Jadi function itu dipanggil lagi, dipanggil-panggil bisa untuk dihubungkan ke aritmatika kayak tadi dan juga untuk hal-hal yang lainnya gitu. Jadi kondisional. Oke. Nah, jadi untuk pengaplikasian yang fungsi yang memanggil fungsinya itu kalau sejauh yang Kakak tahu ya, kalau Kakak pakai itu dikit banget, paling ya kebanyakan nggak kepake kayak gitu. Bisa digantiin dengan kondisi for each atau while. Nah, jadi mungkin yang fungsi untuk memanggil fungsinya sendiri tadi cukup dipahami aja. Nanti ketika ada case yang membutuhkan kondisi seperti itu bisa dipakai. Nah, kalau Kakak sendiri sih sampai saat ini baru cuma sekali sih yang pakai fungsi aplikasi yang memanggil fungsinya sendiri tadi gitu. Mungkin sangat jarang banget ya itu. Nah, lanjut lagi ke
Muhammad Naufal nih. Izin bertanya Kak, bagaimana mengetahui panjang sebuah array? Oke. Iqbal mau jawab, Bang? Oke. Kalau mau mengetahui panjang sebuah array ya, nah, misalnya di dalam array itu ada tiga nih, ada tiga data nih, misalnya kayak si Kak Iqbal tadi, ada yang namanya first name, middle name, dan last name nih. Nah, itu kan ada tiga nih ya, ada tiga. Nah, kalau di PHP itu ada yang namanya function yang bawaan dari PHP sendiri, dia yang namanya count. Ini nih ya. Kakak izin share sebentar ya. Oke nih. Oke nih, misalnya ini ya, ada sebuah variabel nih. Ini kan panjangnya, jumlah datanya ada tiga ya. Ada 1, 2, dan 3. Nah, ada kalau di function itu ada yang namanya, kakak bikin variabel dulu. Ada yang namanya sebuah function yang membawaan dari PHP untuk menghitung jumlah data di array atau panjangnya. Jadi namanya count. Sebuah function. Nah, jadi yang mau kita hitung apa? Variabel ini nih, variabel name. Nih, nanti dia menghitung yang name sini. Oke, nih kan ada 3 nih. Nah, jadi dia nge-count, menghitung yang variabel apa? Variabel yang ini nih. Yang dihitungnya yang mana? Yang ini, yang variabel name sini. Nanti dia ngitung 1, 2, 3. Nih, kalau kita tes nanti dia menghitung nih, ada 3 katanya, integer 3. Jadi dia menghitung begitu. Oke, jadi ada banyak sih function-function di PHP yang memiliki perintah-perintah dan aksi-aksi tersendiri gitu. Ini cuma salah satu contoh aja yang mungkin nanti kita banyak belajar nanti ya. Ketika kita langsung ngoding. Oke, kira-kira menjawab ya. Iya Kak, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke. Lanjut. Udah semua ya? Udah semua ya? Masih ada yang mau nanya? Oke, udah cukup ya. Udah cukup ya. Oke. Nah, mungkin kalau masih bingung, kalian boleh tanya nih di grup kelompok kalian masing-masing.
biar sama-sama diskusi mengenai PHP ini. Oke, cukup ya kakak tutup. Terima kasih buat teman-teman 2021 udah hadir di pelatihan PHP dasar ini. Semoga ilmu yang diberikan Kak Iqbal dan kakak-kakak mentor yang lain bisa dipahami, bisa dipelajari ulang, atau bisa mencari referensi sendiri belajar di platform lain, bisa diimplementasikan sendiri dan dicoba-coba sendiri. Oke, kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.